Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya mau komentari tentang gaya ya, style dari Anies Baswedan, Presiden RI 2024 sampai 2034 ya. Dan kemudian dia insya Allah akan menjadi sekjen PBB pada level dunia. Ratusan video sudah saya perhatikan ya sejak 2 tahun terakhir tentang cara Anies Baswedan kalau menerima tamu, dia tidak langsung hanya bersalaman ya, tapi dia selalu melakukan eye contact ya, menatap orang yang diajak ngomong dan tidak melepaskan tangannya. Dia kalau dia tidak memperhatikan ucapan tamunya atau dia mengembangkan narasi-narasi, sementara tamu yang lain terpaksa harus nunggu. Begitulah yang dia hadapi ketika misalnya dia berhadapan dengan perwakilan dari Uni Eropa saat G20 atau saat dia menerima beberapa saat yang lalu, entah dalam pertemuan apa, waktu dia ketemu dengan Erdogan. Kalau tamu-tamu yang lain itu langsung salaman terus lepas tangan dengan Erdogan, tapi ketika Erdogan menyalami Anies Baswedan berusaha untuk menahan tangan Erdogan sambil memegang lengan kanan Erdogan dan sambil mengucapkan sesuatu sambil tersenyum ya, dengan muka yang so bright ya, sangat bercahaya, tapi saya tidak tahu isinya. Tapi kepandaian diplomatis ini, kepandaian dia merangkai kata-kata dan begitu luas ya di dalam menerima tamu-tamu asing atau berhadapan dengan kepala negara yang lain, itu apakah muncul karena skill, kemampuan itu dari saat dia terlatih di organisasi waktu di UGM, ataukah kemampuan itu dia dapat waktu dia sekolah atau kuliah di Amerika, atau kemampuan itu memang disugesti atau terinspirasi dari sang kakek yang pahlawan nasional Abdurrahman Rashid Baswedan, yang juga aktivis politik, yang memang aktivis pergerakan, yang tentu komunikasi menjadi kunci ya di dalam menggerakkan organisasi kan. Kita tidak tahu dari mana keterampilan Anies itu dalam bercakap-cakap ya, tidak saja bercakap-cakap secara on the spot langsung ketemu dengan orang-orang baru, tetapi juga ketika dalam seminar atau wawancara dengan stasiun televisi atau media asing dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris terutama, itu sangat cair, sangat tampak kesan yang kita dapatkan dalam diri Anies itu sangat humble, dan dia sangat menguasai persoalan ya, percakapan yang bercorak sangat intelektual dan tampaknya sangat meyakinkan lawan bicaranya. Itu yang membuat saya berkesan ya ketika saya melihat Anies Baswedan dan dibandingkan dengan Pak Jokowi misalnya ya, yang ketika membuat narasi itu dalam bahasa Inggris itu tergugup-gugup karena dipandu oleh teks yang disiapkan oleh tim itu, sementara ketika berhadapan dengan media asing dia justru mempersilahkan yang sangat terkenal adalah mendengarkan, entah dia sadar paham atau tidak, karena wartawan asing yang tidak tampak mukanya itu ngomongnya cepat sekali, saya juga nggak paham. Tapi kemudian tiba-tiba yang mengejutkan, Pak Jokowi itu mempersilahkan menterinya untuk menjawab. Ini satu kredit poin yang tidak positif ya dalam pergaulan internasional, berbeda dengan Anies Baswedan ya. Jadi betul ketika Zulfan Lindan itu mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah antitesa ya daripada Pak Jokowi hampir dalam segala hal, setidak-tidaknya dalam hal berbicara, dalam hal berkomunikasi dengan tamu-tamu asing atau dengan wartawan asing misalnya ya.
Jadi Zulfan Lindan itu memang dia gagah-gagahan meminjam pemikiran Hegelian, meskipun isinya tidak ditampakkan, tapi dia hanya mengucapkan atau meminjam istilah antitesa dari Hegel itu. Ya boleh juga sih, Zulfan itu kan agak gagah-gagahan, seolah-olah dia memahami betul tentang konstruk pemikiran dari Hegel dan Karl Marx ya, saya nggak tahu. Tapi betul dalam konteks Hegelian istilahnya saja, itu memang Anies Baswedan adalah antitesa daripada Joko Widodo. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tercua di semesta fasbir, sobrol jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya terus terang kecewa dengan Anies Baswedan karena belum ada imajinasi atau gagasan atau pikirannya tentang anak muda. Kalau dulu Mahathir look the east, kita lihat ke timur katanya, maka dikirimlah ribuan anak-anak muda Malaysia itu ke seluruh dunia untuk belajar, dibiayai oleh pemerintah. Dari visinya, dari mana visi seorang presiden, yaitu Mahathir Muhammad, Perdana Menteri waktu itu. Sehingga banyak orang-orang S2, anak-anak muda S2 dibiayai oleh pemerintah Malaysia ke Australia belajar S1, S2, S3, ke Amerika, ke London, ke Inggris, ke mana-mana, ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ya, belajar, ya kan? Dengan bantuan dari pemerintah. Nanti setelah mereka pulang ke Indonesia, ke Malaysia, mereka bekerja membangun Malaysia, dibangun oleh anak-anak muda Malaysia yang tercerahkan, dan mereka mulai mencicil biaya yang dulu dipinjamkan oleh pemerintahnya waktu mereka untuk belajar itu. Dicicil oleh pemerintah, oleh anak-anak muda Malaysia yang sudah tercerahkan, yang membangun Malaysia, dibangun oleh anak-anak muda Malaysia yang dulu dibiayai, dipinjami pemerintahnya untuk belajar. Nah, itu belum ada dalam pikiran Anies Baswedan. Apakah dia mendorong seperti itu sehingga ratusan ribu atau jutaan anak-anak muda itu belajar ke luar negeri, dibiayai oleh grant, oleh pinjaman luar negeri? Nggak apa-apa, investasi di bidang sumber daya manusia itu jauh lebih penting daripada untuk membangun jembatan dan bandara dan pelabuhan dan lain-lain. Harus dibangun manusianya. Itulah yang saya kecewa terhadap Anies Baswedan. Tidak ada jejak-jejak intelektual yang imajinatif untuk membangun sumber daya manusia di kalangan milenial. Belum tampak. Saya kecewa di situ. Apa jangan-jangan dia akan meneruskan bangun ibu kota baru, gitu. Terus kemudian yang kedua, waktu Gojek mau masuk Malaysia, orang Malaysia menolak Gojek. Anak-anak muda Malaysia masa depannya bukan ada di Gojek, gitu. Ojek online adalah cocok untuk anak-anak, untuk orang-orang yang miskin seperti Indonesia. Jadi lihat ya, orang Malaysia punya rasa proud ya karena pendidikan yang lebih tinggi anak-anak mudanya, dan mereka yakin Gojek bukan masa depan. Dan itu bagaimana pandangan Anies Baswedan terhadap Gojek, anak-anak muda, termasuk santri-santri saya yang sekarang ada di Gojek itu seperti tidak ada masa depan. Dia mencari nafkah di tengah deru campur debu. Bagaimana
Anies Baswedan mengatasi anak-anak muda yang jumlahnya hampir 60 juta itu, ya, sebagai ini apa yang dikenal sebagai bonus demografi. Umur 15 sampai 64 tahun usia produktif kan sekarang ada 191 atau 70% dari komposisi demografi, komposisi penduduk Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Anies Baswedan terhadap Gojek yang menyerap tenaga kerja anak-anak muda yang memang nggak ada pilihan, pilihannya harusnya dibuka untuk belajar ke luar negeri dengan biaya dicarikan oleh Anies Baswedan sebagai presiden 10 tahun dari 2024 sampai 2034 untuk menjadikan generasi baru dengan bertumpu pada pendidikan tinggi. Setidak-tidaknya 2% dari pendidikan dari masyarakat Indonesia itu memiliki pendidikan tinggi, itu cukup ya untuk nanti mendorong perubahan-perubahan yang lebih besar ketika Anies Baswedan sudah lengser, tetapi menyiapkan generasi baru yang lebih tercerahkan karena kebijakan politik yang mengirim ratusan ribu atau jutaan anak-anak muda Indonesia ke seluruh dunia bertebaran untuk mencari ilmu di seluruh dunia, didorong, dibiayai, dipinjami biayanya oleh pemerintah yang di bawah ya Presiden Anies Baswedan untuk menghilangkan ojek online itu yang sekarang dipenuhi oleh anak-anak muda karena mereka tidak punya pilihan lain karena pendidikannya juga terbatas. Pendidikan tinggi ditutup ya, atau mereka tidak punya pilihan, dan itu pilihan-pilihan untuk sekolah lebih tinggi di kalangan anak-anak muda milenial, anak-anak remaja kita itu harus dibuka oleh Anies Baswedan. Itulah yang belum ada jejak-jejak berpikiran atau imajinasi atau gagasan-gagasan awal tentang pendidikan tinggi di kalangan jutaan anak-anak muda Indonesia yang akan dikembangkan oleh Anies Baswedan sebagai presiden. Tidak ada, tidak pernah saya lihat baik dalam tulisan Anies Baswedan maupun dalam narasinya, kecuali dia selalu bertumbuh pada rekam jejak kesuksesan di Jakarta. Dan jangan lupa ya, anak-anak SD yang tidak tamat SD di Jakarta itu, yang putus sekolah di Jakarta, di DKI, putus sekolah SD itu paling tinggi di Indonesia. Berarti kesungguhan tidak ada pada pendidikan oleh Anies Baswedan khususnya di Jakarta. Dan saya khawatir ya, concern pendidikan tinggi itu tidak dimunculkan nanti khusus untuk generasi milenial, mungkin akan tersedot untuk hal-hal yang lain. Padahal pembangunan sumber daya manusia yaitu anak-anak remaja itu hendaknya didorong jutaan anak muda untuk sekolah S1, S2, S3 di seluruh dunia, di 5 benua, didorong oleh pemerintahan yang baru yaitu Anies Baswedan. Tapi saya kecewa tidak ada pikiran untuk ke sana ya, setidak-tidaknya sampai hari ini, hari Sabtu tanggal 11 November 2022 ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta Fasbir. Sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım.